Halo, selamat datang. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari tugas pemenuhan ujian akhir semester genap tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Soni Junaidi, SPD, MPD. Rahayu, sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, video ini akan menyampaikan evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desi Riastuti. Dengan NPM tersebut, saya mahasiswa Prodi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai pendekatan penilaian, ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian, yang ketiga mekanisme dan prosedur penilaian, yang keempat pelaksanaan dan pelaporan penilaian, yang kelima karakteristik penilaian, yang keenam implementasi berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam K13 di tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang ketujuh kendala atau masalah, dan yang terakhir adalah solusi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan penilaian. Ini pendekatan penilaian kurikulum 2013 terdapat deskripsi berupa kalimat yang menjelaskan peroleh angka. Penilaian ini mengacu pada 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilengkapi dengan predikat untuk setiap aspek tersebut. Kurikulum ini juga menyertakan penilaian kegiatan ekstrakurikuler siswa, absensi, dan tanda tangan orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Ini jenis penilaian kurikulum merdeka. Ini ada 2 asesmen. Yang pertama, asesmen sumatif. Ini penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai 1 atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau rapor. Hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yaitu yang pertama, perlu bimbingan, yang kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Pendidik juga dapat menentukan angka kuantitatif pada setiap kualitas yang ada. Contohnya, untuk kriteria perlu bimbingan antara 0 sampai 60, kategori cukup antara 61 sampai 70, kriteria baik antara 71 sampai 80, dan sangat baik antara 81 sampai 100. Penilaian formatif. Yang kedua, kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Nah, ini ada cara penilaian kurikulum merdeka. Ini ada instrumen penilaian. Ini yang berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Yang kedua ada instrumen penilaian berdasarkan teknik penilaian. Ini berupa observasi, kinerja, proyek, portofolio, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga ada laporan hasil belajar diperoleh dari data kuantitatif atau asesmen sumatif dan data kualitatif atau asesmen formatif. Ini yang keempat ada nilai rapor diperoleh dari nilai sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Yang selanjutnya ada pembobotan dalam perhitungan nilai rapor ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keenam, nilai dibandingkan dengan tujuan capaian belajar diberikan tanda bintang jika nilai belum
menentukan ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKM. Yang terakhir atau yang ketujuh, penilaian formatif bertujuan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi pada rapor. Itu tadi pendekatan penilaian. Untuk yang selanjutnya, kita ke ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Di sini kita ke ruang lingkup terlebih dahulu. Ini ruang lingkup. Ini penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi, mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Ini ada contoh tabel, teknik, dan instrumen penilaian. Di sini dapat kita lihat dalam teknik dan instrumen penilaian ini ada kompetensi, yaitu berupa sikap. Ini ada teknik, ada observasi, ini observasi secara langsung atau tidak langsung. Ada penilaian diri, ada penilaian antar peserta didik, dan juga ada jurnal. Di sini bentuk instrumen, ini ada pedoman observasi, data cek dan skala penilaian disertai rubrik, ada lembar penilaian diri, ada lembar penilaian antar peserta didik, dan juga lembar jurnal. Nah, dalam teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ini ada 3 poin, yaitu mengenai penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale, disertai rubrik, serta pada jurnal berupa catatan pendidik. Ini dalam observasi. Yang pertama, the point, observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Yang terakhir atau yang keempat, ada jurnal. Ini merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Itu tadi mengenai penilaian kompetensi sikap. Untuk selanjutnya mengenai penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama, instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Yang kedua, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Yang selanjutnya, ada penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan
suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Yang dimaksud tes praktik dalam penilaian kompetensi keterampilan ini adalah penilaian yang menurut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Proyek adalah tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Nah, di sini instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif dengan singkat, perkembangan peserta didik dengan tingkat perkembangan peserta didik. Itu mengenai instrumen penilaian. Untuk selanjutnya ke dalam mekanisme dan prosedur penilaian. Mekanisme dan prosedur penilaian ini ada beberapa poin. Yang pertama ada penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 2, tingkat 1, kelas 4 tingkat 2, kelas 8 tingkat 4, dan kelas 11 tingkat 5 dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas ini pada akhir kelas 6, tingkat 3, kelas 9, tingkat 4A, dan tingkat 12, tingkat 6 dilakukan melalui ujian nasional. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh pemerintah pada akhir kelas 2, tingkat 1, kelas 4 tingkat 2, kelas 8 tingkat 4, dan kelas 11 tingkat 5. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ini mengenai pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Ini penilaian oleh pendidik. Ada poin-poin. Ada poin proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. Lalu pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan atau non-tes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut.
Lalu ada hasil penelitian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Ini ada laporan nilai laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk yang pertama, nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Itu tadi hasil laporan hasil penilaian. Untuk yang selanjutnya, laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait. Nah, ini misalnya wali kelas, guru bimbingan, dan konseling, dan orang tua atau wali pada periode yang ditentukan. Penilaian kompetensi ini yang terakhir. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Itu tadi pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Untuk itu lanjut pada tema mengenai karakteristik penilaian. Nah, proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitikberatkan pada perubahan pola pikir. Perubahan ini berbentuk pada sistem penilaian sehingga kurikulum 2013 merekomendasikan 5 karakteristik penilaian, yaitu belajar tuntas. Ini belajar tuntas itu mengenai ketuntasan belajar merupakan pencapaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketentuan aspek sikap ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan secara langsung dan terus-menerus hingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan dan keterampilan ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau remedial, dan peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya. Ini sebelum kompetensi tersebut tuntas. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh pendidik untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut, pendidik mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga mencapai kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. Untuk yang kedua, autentik. Autentik ini penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata, bukan dunia sekolah. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian digunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga ini berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Yang keempat ada berdasarkan acuan kriteria. Ini penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tapi dibandingkan terhadap keputusan yang ditetapkan.
Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Ini yang terakhir, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai metode seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja atau praktik berupa praktik dan produk, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Nah, karakteristik nilai ini menurut Sujana Nana terbagi menjadi 7 jenis, yaitu sebagai berikut. Ini yang pertama, konsisten. Kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum. Proses belajar mengajar dan yang berlangsung mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, keterlaksananya oleh guru. Berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh seorang guru tanpa mengalami hambatan. Keterlaksananya oleh peserta didik ini, keterlaksanaan oleh peserta didik dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru. Peserta didik turut melakukan kegiatan belajar, tugas belajar dapat diselesaikan dengan baik dan memanfaatkan sumber belajar yang disediakan oleh guru. Ada motivasi belajar peserta didik. Ini keberhasilan proses belajar tidak lepas dari motivasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Ini sebelum pelaksanaan proses belajar dimulai. Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Semangat peserta didik untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, dan adanya umpan balik antara guru dengan peserta didik. Ada keaktifan peserta didik. Penilaian dilakukan salah satunya dengan melihat keaktifan peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya, interaksi guru dengan peserta didik. Hubungan timbal balik dua arah antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi penilaian. Yang terakhir, kemampuan guru mengajar. Kemampuan atau keterampilan guru mengajar adalah hal penting dalam mentransfer ilmunya kepada peserta didik serta mampu melihat kondisi peserta didik saat berlangsungnya pembelajaran. Itu tadi mengenai karakteristik penilaian. Terus selanjutnya, bagaimana implementasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 13 di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Ini di sini ada pertama, perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Pada tahap ini, guru tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun, sebab kesalahan sekecil apapun dalam perencanaan akan terbawa kepada proses-proses berikutnya. Seluruh rangkaian proses pembelajaran mengacu pada proses perencanaan. Ini saya kutip dalam buku Ibnu Sina kalau tidak salah. Seorang guru dituntut untuk membuat perencanaan yang sangat cermat. Perencanaan yang cermat akan menyediakan lingkungan yang merangkul kepribadian setiap peserta didik serta keahlian yang perlu ditingkatkan. Nah, atas dasar alasan itu, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh guru ketika merumuskan perencanaan pembelajaran di sekolah. Di antaranya sebagai berikut. Nih, yang pertama, terlebih dahulu, guru harus mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap materi pelajaran.
Yang kedua, memilih tema yang dapat memadukan kompetensi-kompetensi setiap kelas dan semester. Yang ketiga, membuat matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema yang dipilih. Yang keempat, membuat pemetaan pelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan topik. Yang kelima, menyusun silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan jaringan topik pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran, setelah guru melaksanakan perencanaan pembelajaran, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka implementasi berikutnya adalah menerapkan pembelajaran sesuai rencana yang disusun sebelumnya. Secara umum, penerapan pembelajaran di sekolah dilakukan menggunakan 3 tahapan pelaksanaan yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Di antaranya ada tahapan pembukaan, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ini ada alokasi waktu setiap tahapan pelaksanaan. Yang pertama ini ada tahapan pembukaan kurang lebih 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Yang kedua tahapan kegiatan inti, ini 3 jam pelajaran atau 3 kali 35 menit. Yang ketiga tahap penutup, ini memerlukan waktu 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Ini tadi dijelaskan ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama tahapan pendahuluan. Tahap ini guru harus berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif agar para peserta didik dapat memusatkan konsentrasi mereka terhadap kegiatan pembelajaran tematik. Artinya, tahapan ini tidak ubahnya sebagai pengondisian awal peserta didik agar mereka dapat fokus mengikuti proses pembelajaran tematik dengan baik dan benar. Tahapan pembukaan juga bisa disebut sebagai tahapan pemanasan dalam pembelajaran tematik. Tapi dalam tahapan ini, guru tidak hanya mengkondisikan para peserta didik dalam arti duduk rapi, tidak ramai, atau sekedar melihat ke depan. Lebih dari itu, dalam tahapan pembukaan, guru juga harus menggali pengalaman peserta didik mengenai tema yang akan dipelajari. Misalnya, jika guru ingin menyajikan tentang tema keluarga, maka guru harus bertanya dan memberikan kesempatan kepada peserta didik mengenai pengalaman hidup berkeluarga. Itu pada tahapan pembuka. Yang kedua, tahapan kegiatan inti. Guru harus memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengembangkan 3 kemampuan, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Pada tahap ini pula, guru mulai menyajikan tema pembelajaran kepada para peserta didiknya. Guru dapat menggunakan berbagai strategi atau metode yang bervariasi. Bahkan, dalam penyajian tema pembelajaran, guru juga bisa melakukannya secara kelompok kecil, individual, atau klasik. Ini ya tahapan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran tematik adalah penutup. Dalam tahap ini, tugas guru adalah menenangkan para peserta didiknya yang telah mengikuti semua proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Tidak hanya menenangkan para peserta didiknya, yang tidak kalah pentingnya dalam tahap penutupan, guru harus melakukan berbagai hal pokok yang harus dilakukan guru dalam kegiatan penutup. Yang pertama adalah menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan dari awal hingga akhir, baik dari jalannya pembelajaran, kendala, maupun hal yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengungkapkan hasil pembelajaran tematik apa adanya, kurang ataupun lebih, baik dalam bentuk angka-angka, nilai, maupun pandangan guru secara lisan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada para peserta didiknya untuk mengomentari seputar tema yang dipelajari, mengungkapkan segala keluhan atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang dibahas. Yang keempat, memberikan nasihat dan pesan-pesan kepada peserta didik bukan hanya berkaitan dengan tema pembelajaran, tapi juga hal lain yang dianggap penting. Jika semua tahapan dilakukan dengan baik dan benar, maka kegiatan pembelajaran kurikulum tematik akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun harus diingat adalah
Rencana pembelajaran kurikulum ini dapat diterapkan dengan baik jika diiringi dengan banyak dukungan di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai. Itu tadi 3 tahapan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir dalam implementasi ada evaluasi pembelajaran. Ketika guru mengevaluasi proses pembelajaran, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus. Di antaranya ada tingkat keterlibatan atau keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Minat peserta didik terhadap tema-tema bidang studi yang disajikan oleh guru. Yang ketiga ada semangat siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian jika guru mengevaluasi pembelajaran, maka hal yang perlu diperhatikan adalah penguasaan terhadap substansi materi yang telah disajikan. Dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama ada tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dalam konteks ini, cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui instrumen yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran dapat dilakukan dengan menyelenggarakan tes hasil pembelajaran tematik. Selain berupa tes tertulis, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran bisa juga berupa tes perbuatan atau keterampilan. Yang kedua, menyikapi peserta didik terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengungkapkan sikap siswa terhadap substansi materi pembelajaran dan manfaatnya adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan peserta didik atau melakukan dialog secara informal dengan peserta didik, baik di kelas maupun di luar kelas atau di sekolah maupun di luar sekolah. Tadi mengenai evaluasi pembelajaran. Ini yang terakhir ada kendala atau masalah dan juga solusi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi ini, salah satunya guru belum siap dan sulit mengubah pola pikirnya. Guru belum siap dan sulit ini dalam menyiapkan ini guru dilakukan melalui pelatihan yang telah diprogramkan pemerintah secara hierarki, mulai dari pemilihan instruktur nasional, guru inti, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Selanjutnya dalam pelaksanaan guru kelas maupun guru pelajaran tetap dalam pengawasan serta pendampingan. Akan tetapi selama proses penyiapan tersebut, pelatihan berlangsung searah dan lebih mengedepankan pemberian ceramah kepada guru yang menjadikan pelatihan berjalan tidak optimal. Dengan cara seperti ini akan sulit untuk mengubah pola pikir guru dalam waktu yang lebih berbahaya lagi jika implementasi kurikulum dilaksanakan ketika guru belum siap, sehingga berpengaruh buruk terhadap proses belajar dan masa depan anak-anak. Minimnya pedoman yang disiapkan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Ini untuk solusinya, mungkin untuk pemerintah harus menyiapkan kekurangan tersebut. Masalah ketidaksesuaian buku juga harus segera ditindaklanjuti. Guru harus ikut dalam menyaring substansi yang ada dalam buku, terutama yang diberikan kepada siswa, sehingga tidak ada kesalahpahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Itu tadi beberapa tema bahasan. Ini saya ambil kesimpulan, yaitu penilaian merupakan proses pengumpulan informasi secara menyeluruh, mulai dari input, proses, dan output. Pembelajaran tentang hasil peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip penilaian pada kurikulum 2013 terdiri dari sahih, objektif, terpadu, adil, transparan, terbuka, sistematis, ekonomis, akuntabel, dan edukatif. Karakteristik penilaian hasil belajar adalah konsisten. Kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, kelaksanaannya oleh guru, keterlaksaannya oleh peserta didik.
keaktifan, interaksi pendidik dengan peserta didik, kemampuan guru mengajar, belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria. Teknik penilaian pada kurikulum 2013 meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ketiga aspek tersebut menjadi acuan dalam penilaian secara imbang, tidak menitik beratkan pada satu aspek saja. Rubrik penilaian menggambarkan penilaian yang digunakan berdasarkan indikator yang digunakan dijabarkan secara rinci dalam rubrik penilaian, sehingga memudahkan guru dalam menilai dari ketiga aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya terbuka untuk masukan-masukan yang diberikan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.